Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salma Husniati akan mempresentasikan tulisan yang telah dibuat oleh dosen kami yaitu Pak Fatih Suryadilaga yang berjudul Mahar Era Milenial dalam Perspektif Hadis dan Resepsi Masyarakat Atasnya, dari sandal jepit ke Google AdSense. Oke, pembahasan pertama mengenai landasan mahar. Landasan mahar ini bisa kita lihat dari Quran Surat An-Nisa ayat 4, yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 4, di situ menyebutkan istilah mengenai mahar yaitu dengan sodak dan nihlah. Sedangkan dalam fikih disebut sebagai mahar atau mas kawin, yang artinya mas kawin mahar adalah harta yang diserahkan kepada istri oleh suaminya karena adanya akad nikah di antara keduanya. Beragamnya bahasa yang dimiliki oleh Indonesia, beragam pula penyebutan mahar di setiap daerahnya. Di Sulawesi Selatan, mahar disebut sebagai uang panai. Di Aceh, mahar disebut sebagai mayam. Di Batak, disebut sebagai sinamot. Dan masih banyak istilah-istilah lain yang dimiliki setiap daerahnya mengenai mahar. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4, sebagai landasan mahar, tidak disebutkan besaran mahar yang harus diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Namun, dari mahar ini menunjukkan bahwa seorang lelaki serius dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Keseriusan tersebut terwujud dalam pemberian mas kawin yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Pada umumnya, mahar atau mas kawin ini berupa seperangkat alat sholat, uang, ataupun emas. Namun karena tidak ada patokan atau tidak ada batasan besaran mengenai mahar ini, banyak generasi-generasi saat ini atau biasa disebut generasi milenial yang memberikan mahar secara unik dan akhirnya viral di media sosial. Contohnya, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ada yang memberikan mas kawin seperangkat sandal. Atau juga di Kediri, Jawa Timur, ada yang memberikan mahar dalam bentuk Google AdSense atau bayaran dari seorang blogger. Sebelum melihat lebih jauh mengenai perkembangan jumlah mahar saat ini dan perkembangan mahar dalam tradisi di Indonesia, kita perlu melihat dan menilik mahar pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mahar dengan jumlah yang besar ketika menikahi istrinya. Rasulullah memberikan mahar sebanyak 20 ekor unta kepada Khadijah radhiyallahu anhu dan 500 dirham kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Jika dilihat dari jumlah tersebut, sudah jelas bahwa mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada istrinya bukanlah jumlah yang kecil.
Namun berbeda dengan anjuran yang diberikan Rasulullah kepada para sahabatnya dalam memberikan mahar. Beliau memberikan keringanan untuk para sahabat dalam memberikan mahar. Meskipun mahar yang diberikan kecil, mahar harus selalu ada sebagai bentuk kemampuan seorang laki-laki dalam menikahi seorang perempuan. Tentunya harus ada kerelaan dari pihak perempuan jika mahar yang diberikan oleh suaminya jumlahnya kecil. Aisyah radhiyallahu anhu memberikan dukungan melalui riwayatnya bahwasannya perkawinan yang berkah adalah perkawinan yang maharnya mudah dan mempermudah urusan perkawinannya. Riwayat ini menunjukkan bahwa permintaan mahar memberatkan pihak laki-laki, namun juga harus ada kerelaan dari pihak perempuan. Selanjutnya yaitu mahar yang berkembang di Indonesia saat ini dan mahar yang berkembang dalam tradisi Indonesia. Di kalangan masyarakat umum, banyak menggunakan mahar seperangkat alat sholat. Mahar tersebut berisikan mukena, sajadah, tasbih, dan mushaf Al-Quran. Hal tersebut menunjukkan bahwa memilih perempuan yang dijadikan sebagai istri merupakan bagian dari ajaran agama. Keduanya saling mengingatkan akan selalu ingat kepada Allah, baik dengan sholat, zikir, dan membaca Al-Quran dalam kesehariannya. Seperangkat alat sholat ini adalah mahar dalam bentuk umum yang umumnya diberikan oleh masyarakat. Namun karena Indonesia ini memiliki banyak budaya, banyak tradisi di setiap daerah-daerahnya, maka berbeda-beda pula tradisi mahar yang berkembang. Mahar di beberapa kalangan, terutama kalangan bangsawan, maka biasanya semakin mahal harga maharnya. Ada stratifikasi dalam penentuan mahar ini. Hal ini berkembang di beberapa wilayah di Indonesia, contohnya seperti di Aceh, Makassar, dan Bugis atau daerah-daerah lain. Mahar tidak hanya berkembang dalam tradisi Indonesia saja, namun juga berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ada beberapa orang yang memberikan mahar kepada istrinya yang berbeda dari kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Contohnya, ada yang memberikan mahar berupa Google AdSense dan hosting seumur hidup. Selain itu, ada juga yang memberikan mahar dalam bentuk saham, dan yang unik adalah sandal, dan lain sebagainya. Berapapun besar mahar yang diberikan, asalkan pihak perempuan rela, maka mahar yang diberikan dianggap sah. Demikian pembahasan tulisan mengenai mahar era milenial dalam perspektif hadis dan resepsi masyarakat atasnya, dari sandal jepit ke Google AdSense. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.